Hi everyone, selamat pagi semuanya teman-teman mahasiswa program PMM dan mahasiswa program reguler STKIP PGRI Jombang. Saya harap kalian dalam keadaan baik dan sedang berbahagia. Oke, bertemu lagi dengan saya Ibu Masriat Soliha. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar beberapa skill baru pada sesi Structure and Written Expression. Baik, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa skill yang berbeda ya teman-teman. Maka pada video kali ini kita akan belajar tentang skill yang ke-45, yakni check pronoun reference for agreement. Jadi ada beberapa bentuk soal TOEFL yang dimana di dalamnya menanyakan kepada kalian tentang pronoun reference for agreement. Jadi ada pronoun, kemudian nanti kita cari reference-nya. Dan antara pronoun satu dengan reference-nya harus terjadi kesepakatan atau sama semacam itu. Atau ada agreement ya. Baik, ada beberapa trik yang harus kalian kuasai atau ada beberapa poin yang harus kalian pahami ya untuk menjinakkan soal ini. Nah, yang pertama-tama tuh kalian harus sangat yakin bahwasanya di dalam kalimat atau di dalam proposition itu terdapat possessive pronoun atau reflexive pronoun yang sesuai dengan noun-nya sendiri ya. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, secara umum itu kamu bisa mengecek kembali di dalam kalimat tersebut bahwasanya memang agreement-nya itu sama. Nah, seperti pada contoh berikut ini, the boys will cause trouble if you let him. Nah, di sini subjeknya adalah the boys ya teman-teman. Berarti ini memiliki makna plural ya, bukan singular. Maka di subjek, bagian subjeknya di sini pronoun reference-nya adalah ya, seharusnya bukan him melainkan them, karena them ini represent dari the boys. Ini them ini agrees terhadap reference noun yang di pada kalimat ini adalah the boys. Oke, kemudian pada kalimat berikutnya, everyone must give their name. Ya, everyone di sini memberikan informasi bahwasannya kalimat atau subjek pada kalimat ini adalah singular. Sehingga pronoun reference-nya bukan menggunakan their name, melainkan his atau her name. Oke, kita untuk memahami lebih lanjut ya, kita butuh latihan soal. Oke, sudah ada 3 soal di sini. Seperti biasa nanti akan ada beberapa jeda waktu yang bisa kalian manfaatkan untuk menganalisis soal-soal dan memberikan jawaban apakah C stands for correct ataukah E stands for incorrect. Oke, kita ke kalimat pertama ya. If a person really wants to succeed, they must always work hard. They must always work hard. Oke. Coba kita analisis bersama-sama terlebih dahulu. Kita cari manakah pronoun dan reference pronoun-nya. Dan antara pronoun dengan reference pronoun-nya itu harus terjadi agreement, harus sesuai semacam itu ya. Oke, di sini kita temukan subjeknya adalah a person. Kemudian a person dan cari reference lagi, cari reference pronoun. Nah, di sini ada they. Apakah ini tepat pasangannya? Ternyata salah ya teman-teman. Ternyata jawabannya adalah incorrect. Kenapa? Karena a person di sini seharusnya bukan they, melainkan he or she, gitu ya. Oke, kita ke kalimat berikutnya. If you see the students from the math class, could you return their exam papers to them? Oke, ini adalah kalimat tanya atau kalimat interrogatif ya. Kita cari dulu di mana pronounnya.
Alright. Pronounnya adalah the students from the math class. Tetapi untuk kita simplify saja, kita sederhanakan saja bahwasannya pronoun di sini adalah the students ya. Subjeknya adalah the students. Kita cari pronoun yang merefleksikan the students. Oke. Di sini ada their, kemudian ada them. Baik, menurut kalian ini kalimatnya correct or incorrect? Yes, it is correct. Oke, kita ke contoh terakhir ya. Some friends and I went to see a movie and afterwards we wrote a critic about them. Oke, kita coba analisis sebentar. Baik, intinya dalam sebuah kalimat itu pasti terdapat satu subjek ya teman-teman ya, harus diingat itu. Kemudian ada satu verb dan juga ada satu objek di sana. Oke, di sini kita coba lihat manakah subjeknya. Yes, subjeknya adalah some friends and I. Berarti ketika ini some friends and I refers kepada plural pronoun ya, kepada kata ganti orang yang jamak semacam itu. Maka sudah tepat dia menggunakan we ya. Oke. Kemudian masalahnya di sini adalah apa kemudian? Ternyata di sini ada them. Nah, apakah ini termasuk referensi yang tepat ataukah agreed dengan pronoun di sini dan juga yang ada di sini? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, ternyata tidak ada agreement, maka kalimat ini adalah incorrect. Seharusnya apa teman-teman? Yes, seharusnya adalah about us ya. We wrote a critic about us. Good. Oke, skill berikutnya adalah kemampuan kalian untuk menggunakan bentuk adjektif sederhana dan juga adverb secara tepat. Jadi dalam sebuah kalimat juga ketika kalimat tersebut adalah non-verbal sentence, maka di sana terdapat complement ya, atau non-verbal sentence. Maka tatanannya adalah subjek, verb, dan juga complement. Nah, dalam complement itu bisa jadi berisi adjektif, bisa jadi berisi adverb atau noun misalnya. Oke. Nah, ini pada adjective phrase di sini, she is beautiful woman ya. Dan yang kedua adalah she sings beautifully. Penanda dari adverb yang paling sederhana adalah tambahan ly pada adjective. Oke, seperti contoh berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang salah ya teman-teman ya, jadi agak kebalik begitu. So, they were seated at a largely table. It should be a large table ya, karena di sini nanti kalau ditambahkan largely itu notionnya atau it will infer different meaning semacam itu. Tetapi tentu saja ini kurang tepat. Seharusnya kalau menggunakan largely maka menggunakan ungkapan-ungkapan yang lain semacam itu. Nah, berikutnya pada contoh ini, the child talked quick to her mother. Bisa dirasakan ya, jadi quick itu cepat, quickly dengan cepat. Jadi dia tuh ngomongnya cepet banget gitu ya. So the correct answer it should be quickly. Well, sederhana saya kira. Baik, kita langsung latihan soal ya teman-teman. Kita cari jawaban yang correct dan juga yang incorrect dari ketiga contoh kalimat ini. The mother was pleasantly surprised when her daughter come to visit. Well, ya di sini ada pleasant, kemudian saya kira di sini adjektifnya hanya ini ya. Oke, kita harus menentukan apakah ini kalimat yang tepat atau kalimat salah. Oke, ya ini kalimat ini salah ya teman-teman ya. Seharusnya pleasantly ya. Kenapa? Karena sesudah the mother ini adalah subjek, kemudian was surprised itu adalah verbnya.
ya. Kemudian ditambahkan di sini adverb di tengah-tengahnya. Jadi kalimat ini nanti akan menjadi grammatically correct. Oke. Pada kalimat kedua, the salespeople frequently visit the East Coast for trade shows. Ada adverb ya di sini. Oke, kita cek bersama-sama, jawabannya adalah correct karena sudah tepat. Frequently visit, ya. Jadi kayak ya sering gitu. Oke, untuk kalimat selanjutnya, kalimat ketiga, he was driving an expensively sport car. Ya, kita bisa langsung tahu ya dengan satu kali lihat, maka jawabannya adalah incorrect because it should be expensive sports car, ya. Oke, cukup mudah bukan? Baik, kita ke skill selanjutnya. Ini nanti akan a little bit complicated karena bagi beberapa orang linking verb tuh agak membingungkan ya teman-teman, tapi sebenarnya sederhana. Nah, pada skill ini, skill 47 ini kita akan belajar tentang ejective after linking verbs. Nah, ada 3 contoh kalimat nih di sini. Nah, secara sederhana atau umumnya, sebuah ejective itu biasanya jatuh sesudah verb ya teman-teman ya. Oke, she spoke nicely. Ya, ini fungsinya adalah untuk mendeskripsikan verb. Jadi nicely di sini itu mendeskripsikan spoke-nya. Bagaimana cara dia berbicara? Oh, dia berbicaranya enak banget untuk didengerin. Dia bicaranya sangat tertata, semacam itu. Nah, ini tuh bentuk basic ya. Saya kira teman-teman paham lah ini ya. Kemudian, masalahnya ada beberapa kalimat yang di sana terdapat verb tetapi tidak berfungsi sebagai verb. Nah, inilah yang disebut dengan linking verb atau dengan kata lain disebut dengan copula verb ya. Fungsinya apa? Fungsinya dia itu hanya menyambungkan antara subjek dengan dalam kalimat itu, jadi antara subjek dengan ejective atau dengan noun atau dengan descriptive phrase. Nah, di sini tuh kayak maknanya itu bukan melihat tetapi terlihat ya. Jadi nanti akan ada contoh lah juga apa sih linking verb itu, semacam itu. Nah, untuk kalimat pertama dan kalimat kedua saya kira cukup mudah untuk dibedakan. Sedangkan untuk kalimat ketiga ini adalah ejective yang jatuh sesudah linking verb. Oke. Nah, ini di sini biasanya tuh nggak selalu ya. Jadi sesudah linking verb itu nggak langsung ada ejective, tetapi biasanya itu ada penanda atau tambahan, yakni berupa adverb ya. Seperti contoh he seems unusually nice. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, secara umum untuk formulasinya agar lebih mudah dan nempel banget di pemahaman kalian, bahwasanya untuk kalimat sederhana itu biasanya subjek kemudian langsung diikuti dengan regular verb, kemudian ada adverb seperti she speaks nicely, itu juga bisa. Nah, semacam itu ya. Sedangkan untuk formulasi yang kedua, ini nih biasanya ada subjek, kemudian ada linking verb. Nah, linking verb di sini biasanya tuh yang berkaitan dengan 5 senses ya, seperti kayak appear, kemudian feel, look, kemudian seems, smell, taste, semacam itu. Dan bisa juga mengindikasikan, intinya adalah meskipun dia itu verb tetapi tidak berfungsi sebagai kata kerja di sana ya. Oke. Seperti formulasi ini ada subjek, kemudian linking verb dan juga adverb dan ejective. Nah, ini tuh biasanya tidak ada ini pun juga sebenarnya kalimat itu sudah berterima, hanya saja nanti untuk menambah kesan supaya lebih mengena atau mungkin lebih indah misalnya, atau untuk mendeskripsikan ejective maka ditambahkan adverb ya.
Oke, seperti contoh berikut ini. Nah, kita langsung ke exercise ya teman-teman, biar bisa langsung praktek dan juga bisa langsung paham. Oke, kalimat pertama. The parent seems angrily about the child's report card. Di sini ada the parents ya. Ini pasti subjek ya teman-teman ya. Kemudian seem. Oke. Seem di sini berfungsi sebagai linking verb. Oke. Kemudian angrily about the child report card. Apakah ini sudah tepat tatanannya semacam ini? Kita lihat jawabannya. Salah ya teman-teman, karena seharusnya sesudah seem itu langsung diikuti oleh complement yang memang bisa adverb, tetapi sesudah adverb seharusnya ada ejective ya. Masalahnya di sini tidak ada ejective, maka kalimat ini salah. Jadi seharusnya the parent seems angry about the child's report card. Oke, kalimat kedua. The speaker talked knowingly about prehistoric fossils. Yuk, kita coba analisis mana subjeknya, kemudian mana verbnya, dan mungkin juga ada linking verbnya ya. Oke, kita cek bersama-sama jawabannya. Jawabannya adalah correct. The speaker talked knowingly ya. Jadi ini adalah tatanan kalimat di formulasi yang pertama ya. Jadi dari subjek, kemudian langsung verb dan juga adverb. Semacam itu teman-teman. Yes. Oke, kalimat ketiga. After she drank the lemonade, the cake tasted too sweetly to her. Habis minum lemonade ya, habis minum lemon, kemudian kuenya berasa lebih manis. Oke. Kita cari dulu subjeknya. Aturannya semacam itu. Kita cari subjeknya dulu, kemudian dicari apakah ada linking verb atau directly verb ya. Maka nanti akan bisa ditentukan itu kira-kira termasuk adverb after linking verb atau bukan. Alright, kita cek jawabannya bersama-sama ya teman-teman ya. Kalimatnya adalah incorrect. After she drank the lemonade, the cake tasted too sweet. Seharusnya too sweet, bukan sweetly. Oke, sederhana bukan? Oke, ketemu lagi pada video berikutnya. Saya berharap kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman hari ini. Terima kasih.